Dan sebenarnya ibu-ibu saya sekalian, orang tuh kalau hatamin Al-Quran diistighfarkan oleh 70.000 malaikatnya Allah. Kamu hatamin Al-Quran di waktu malam diistighfarkan 70.000 malaikat Allah sampai subuh. Kalau kamu bacanya di waktu siang diistighfarkan oleh 70.000 malaikat sampai diistighfari oleh 70.000 malaikat sampai datang waktu maghrib. Nah ini beliau hatamin Al-Quran malam hari itu bersama dengan si perempuan ini ya. Dan bayangkan seperti apa tuh keadaan beliau saat itu. Diistighfari 70.000 malaikat, dipandang dengan kasih sayang oleh puluhan ribu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Habis selesai itu beliau baru tuh berdiri sambil senyum-senyum. Beliau bilang, "Sekarang saya mau berangkat." Perempuan ini nanya gitu, "Oh Babah, sebenarnya Babah mau berangkat kemana sih?" Beliau sambil senyum-senyum masuk kamar. Dia bilang, "Saya pun melongok ke jendela. Jendelanya itu kan di atas tuh, seperti yang tadi saya sampaikan. Rumah bawahnya itu kan rumahnya si perempuan ini sama suami dan anak-anaknya gitu kan. Dia ngelongok ke jendela gitu, barangkali ada mobil yang udah jemput atau apa gitu kan. Barangkali tadi Babah terima telepon gitu. Ternyata nggak ada. Dia bilang ketika nggak ada, saya pun ikutin Hubabah menuju kamarnya gitu. Hubabah mau berangkat kemana? Hubabah malah menuju ke tempat tidurnya. Beliau berbaring di atas tempat tidur. Saya kemudian deketin beliau. Saya bilang, Hubabah sebenarnya mau pergi kemana? Senyum, seneng banget gitu. Hubabah, sebenarnya Hubabah ini siapa yang undang? Hubabah baru jawab. Beliau bilang, "Nak, saya sudah diundang oleh Allah." Saat itulah saya baru paham bahwa maksud Hubabah dari tadi beliau akan segera meninggal dunia. Saat itulah saya gemetar. Saya segera pegang tangan Hubabah. Kemudian saya bilang, "Hubabah jangan pergi. Hubabah jangan pergi. Kalau Hubabah pergi saya sama siapa? Hubabah jangan pergi." Hubabah sembari tersenyum berkata, "Nah, sudah sangat merindukannya. Saya sudah sangat menginginkannya. Menginginkan pertemuan dengan Allah yang selama ini tak pernah hilang dari hatinya, selama ini tak pernah pergi dari hidupnya. Selama ini dia menyebut namanya, mengingatnya setiap waktu." Hubabah salah satu kekasih Allah, salah satu waliyah min auliyaillah, salah satu wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, ngeliat betapa sangat enaknya kematian Hubabah, perempuan ini sampai berkata, "Kalau gitu ajak saya Hubabah, sekalian saya juga mau ikut pergi bersama denganmu." Kayaknya kan kalau matinya barengan Hubabah aman, tentram, damai nih, adanya lancar semuanya nih, udah pasti nih. Jadi si perempuan ini berkata, "Kalau gitu ajak saya bersamamu Hubabah, ajak saya bersama denganmu. Saya ingin ikut kepadamu Hubabah." Hubabah masih dengan tersenyum menjawab, "Likullin nas lahu awan." Semua orang punya waktunya masing-masing, nak. Belum datang waktumu, sekarang adalah waktuku. Sampaikan kepada semua orang yang nanti datang kemari, sampaikan kepada mereka permohonan maaf saya pada mereka, dan katakan kepada mereka, semua yang pernah berbuat salah kepada saya sudah memaafkan mereka semuanya. Beliau memandang ke atas sambil senyum-senyum, kemudian berkata, "La ilaha illallah," menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal dunia. Saya ketika diceritakan yang seperti itu, saya segera mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, tepat kematian semacam itulah yang saya inginkan. Ya Allah, meski rasanya belum pantas untuk berdoa, tapi izinkan hamba yang hina dina ini meminta kepadamu ya Allah, kematian yang seperti itu untuk kematian saya. Karuniakanlah kematian tepat seperti itu ya Allah. Kematian dengan membawa hati penuh cinta, kematian dengan membawa hati penuh rindu kepada yang kepadanya
ada yang hanya kepadanya kita berpulang.